Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di suatu kampung di kaki Gunung Ciremai, hiduplah seorang remaja bernama Ujang Sutisna, atau akrab dipanggil Ujang. Anak ini cita-citanya unik, beda dari anak-anak lain yang mau jadi pilot, dokter, atau YouTuber. Ujang pengin jadi kiai legendaris yang bisa ngusir jin cuma dengan tatapan mata. Pokona emaha abdi hayang jadi kiai sakti. MUN aya setan ngaganggu, ku abdi dicelup wungkul langsung kabur, katanya penuh semangat sambil ngelepus balon tiup rasa anggur di warung Mang Dudung. Satu hari, Ujang mimpi aneh. Di mimpi itu, ia lagi duduk di tengah hutan bambu, dikerubungi kambing putih berjenggot. Lalu datanglah sesosok kakek berjubah hijau neon, entah kenapa warnanya neon, padahal gelap. Si kakek bilang, "Ujang, lamun hayang jadi kiai, giura leumpang keawetan, tuluy terus ka kidul. Moalila bakal nyangsang di tempat anu pantes." Besoknya, Ujang bangun langsung geger. "Mak, Ujang kudu indit, ieu petunjuk di mimpi," katanya sambil masak Indomie 2 bungkus karena katanya mau perjalanan panjang. Mak Enok, emak Ujang yang tukang ngocok telur dadar di warung, bingung setengah hidup. Tapi karena anaknya keras kepala, akhirnya Ujang dibekelin tas kresek isi baju, 2 botol teh pucuk, dan selembar peta Jawa hasil fotokopian buram. Tujuan Ujang awalnya jelas, mondok di Tasikmalaya. Tapi entah kenapa, mungkin karena peta kebalik, Ujang malah naik bis arah Surabaya. Sesampainya di terminal Jombang, Ujang bingung. Orang-orang di sana ngomongnya cepat, pakai bahasa Jawa yang bikin dia pusing. Bayangin aja, dia tanya, "Kang, ieu terminal ka mana?" Dijawab, "Loh, iku kuinan Jombang. Rek, rungono ae." "Etah naon atuh?" "Basa naon eta teh?" gumam Ujang, sambil pelan-pelan ngeluarin kamus Sunda Jawa, fotokopian dari celana panjangnya. Demi cita-cita jadi kiai, Ujang nekat masuk ke sebuah pesantren yang katanya terkenal di Jombang, padahal dia masuknya salah gerbang. Itu sebenarnya pesantren khusus tahfidz putri. Baru masuk gerbang, dia udah diteriakin, "Loh, Mas, iki pesantren enduk-enduk, kok iya som lebu?" Ujang panik, ngelepas sendal dan lari zigzag kayak ayam dikejar emak-emak. Tapi nasib baik, dia ketemu satpam bernama Pak Slamet, yang ternyata dulunya juga pernah nyasar jadi santri tapi akhirnya malah jadi satpam tetap. Setelah dijelaskan panjang lebar pakai bahasa Tarzan, Ujang akhirnya diarahkan ke pesantren cowok yang beneran. Pesantrennya bernama Pondok Al-Hilaful Mubarakah, nama yang bikin lidah keseleo. Pas daftar, Ujang ditanya, "Kiai, nama lengkap?" "Ujang, Ujang Sutisna, asal ti Cirebon. Tapi dieu keutna ka Kuningan, tapi asupnya Kabupaten Majalengka." "Naha eta penting?" "Kiai, diam 7 detik, iya udah, tulis aja, asal, Sunda campur-campur." Ujang resmi jadi santri. Tapi belum 1 hari, ia udah bikin heboh. Pas disuruh azan subuh, dia malah pakai langgam degung Sunda, ditambah efek gema mulut kayak radio rusak. "Allahu Akbar. Citit BZZZ. Loh Akbar." Seluruh penghuni pondok bangun bukan karena panggilan azan, tapi karena kaget dikira sirine kebakaran. Hari-hari pertama di Pondok Al-Hilaful Mubarakah bagi Ujang terasa seperti masuk ke dunia paralel. Segalanya terasa aneh, mulai dari bahasa, makanan, hingga cara mandi. Di pondok itu, air kamar mandi lebih sering mati daripada nyala. Jadi, para santri terbiasa rebutan air dengan ember warna-warni kayak lomba panjat pinang. Ujang yang terbiasa mandi pagi pakai air hangat dari termos mamahnya, kini harus mandi bareng dengan air sumur yang suhunya lebih dingin dari hatinya mantan. "Ieu cai naon atuh, teh? Es campur?" teriak Ujang di kamar mandi sambil menggigil, sementara santri lain hanya nyengir melihat aksinya. Masuk pelajaran pertama, Ujang langsung dapat kitab kuning. Kitabnya tanpa harakat, ditulis dengan tulisan Arab gundul yang bagi Ujang lebih sulit dari baca plat nomor motor yang dikejar tilang. Ustadz Umar, pengajar tafsir yang kalau ngomong seperti peluru, nyuruh santri baca satu-satu. "Ustadz, kita mulai dari santri baru. Siapa tadi namanya?" Suat." "Ujang, Ustadz. Ujang Ujang ti Cirebon, daek jadi kiai." "Ustadz, ya, Ujang." Baca baris pertama. Ujang membuka kitab dengan tangan gemetar.
Dia menatap huruf-huruf Arab seperti sedang melihat kode rahasia alien. Setelah 10 detik hening, dia nekat baca. Ba. Bapak angkat bebek, salah. Seluruh kelas tertawa. Ustadz Umar menghela napas panjang sambil megang jidat. Ujang, abdi teh biasa baca Quran mek harakat, ieu MAH kosong kabeh. Eta MAH susahnya kawas ujian CPNS. Tapi Ujang tidak menyerah. Malam harinya, dia nekat latihan baca kitab di kamar sambil ngemil tempe goreng sisa makan malam. Saking bingungnya, dia mulai menyusun logika sendiri. Jadi, lamun di kitab aya tulisan, ba, terus aya, ta, eta pasti hartina buta. Nya, leres kitu? Atuh, mun aya, ja, jeung, la, pasti jadi, jala. Wah, gampang atuh. Keesokan harinya, Ujang diminta presentasi isi kitab tafsir. Dia maju ke depan kelas dengan percaya diri, bawa papan tulis kecil dan satu potong tempe goreng yang katanya sebagai ilustrasi dalil. Ujang. Para santri sareng ustadz, ieu abdi bade nerangkeun ayat ngeunaan rizki. Dalil nanya rios kieu, lamun orang sabar jeung rajin, pasti rizki datang. Contona, ieu tempe. Tadinya kedele, terus direndam, dikepres, dikukus, digoreng. Hasilna, rizki ti Gusti. Seluruh ruangan hening. Lalu meledak tawa bareng-bareng. Bahkan Ustadz Umar yang biasanya galak sampai lepas peci karena ngakak. Ustadz, Ujang, kamu ini, tafsirnya ngawur, tapi logikamu kreatif. Tempe dijadikan dalil. Baru kali ini saya lihat. Selain bikin heboh di kelas, Ujang juga mulai jadi selebriti lokal pondok. Bukan karena prestasi, tapi karena aksen Sundanya yang kental banget. Setiap kali ngobrol, teman-temannya sampai harus pakai subtitle batin. Santri 1, Jang, kamu tadi ngapain di dapur? Ujang, abdi emaha tadi nyolong seupil sangu, terus ngasupan ke apipi. Santri 1, ngapain? Santri 2, sangu? Pipinya dikasih nasi? Ujang, bukan gitu. Maksudna abdi tuh nyiduk nasi, terus dimakan. Tapi make tangan kenca. Mereka makin bingung. Tapi karena terlalu sering mendengar bahasa Sunda aneh dari Ujang, para santri Jombang mulai bisa nyaut pakai logat aneh juga. Jang, tadi si Roni nyoba, ngeteh di beu orang, kayak kata kamu tuh. Wah, alus Ayeuna orang diajar nyebut, kamari emaha abdi ka Bandungan ku cakwe ngalayang. Kiai pondok sempat bingung karena dalam sebulan, pondok berubah jadi campuran pesantren dan stand-up comedy show tiap malam. Hari-hari berlalu. Ujang makin betah mondok, walaupun tiap hari selalu jadi bahan ketawaan massal. Tapi dalam hatinya, ia tetap yakin, Ujang emaha pasti jadi kiai somedai, tapi kiainya rada nyeleneh dikit, teuna naon. Masuk bulan Rabiul Awal, pondok mulai bersiap untuk acara besar, peringatan Maulid Nabi. Santri diminta berpartisipasi menampilkan pentas seni. Ujang yang jiwa seninya mirip kombinasi Didi Kempot dan Sule, langsung semangat daftar jadi ketua panitia. Kiai, Ujang, kamu serius bisa ngatur acara besar ini? Ujang, insya Allah, Kiai. Urang Sunda emaha geus biasa bikin hajatan. Di tempat abdi, MUN tetangga sunatan wae bisa sampai sewa organ tunggal, terus ada barongsai liwat sawah. Pokona rame. Kiai cuma mengangguk dengan rasa was-was. Benar saja, ide pertama Ujang adalah bikin pentas maulid campuran budaya. Ada angklung, degung, reok, dan kuda lumping, dalam satu panggung. Ujang, ini maulid Nabi, bukan pembukaan Asian Games, teriak santri lain. Tapi Ujang bersikeras. Dia bahkan nekat menulis naskah drama berjudul, Sang Nabi dan Ujang Cikal Bakal Kiai, di mana dia sendiri jadi pemeran utama, berperan sebagai santri tersesat yang mendapat hidayah karena jatuh ke got pesantren dan mimpi ketemu malaikat. Latihan drama itu kacau. Ada santri yang pingsan gara-gara pakai kostum kuda lumping dari karung beras, dan seorang lagi nyangkut di tiang panggung karena latihan salto dalam ruangan. Acara maulid pun dimulai. Santri dari pesantren sebelah diundang, termasuk para kiai. Tapi baru 5 menit, lampu panggung mati total karena Ujang nyolok listrik pakai kabel bekas setrika. Puncaknya, saat penampilan drama dimulai, Ujang buka acara dengan orasi. Para hadirin, ieu teh acara maulid anu beda.
urang campur seni Sunda jeung Islam. Sangkan baru datu bosen. Hayu urang hormat ka Nabi ku cara kreatif. Lalu, dia memainkan angklung sambil baca syalawat. Masalahnya, angklungnya fals, dan salawatnya malah kepleset jadi lagu dangdut. Shollallahu ala Muhammad, duk duk jeng jeng, shollallahu alaihi wasallam, dangdut is the music of my life. Penonton bengong. Kiai-kiai geleng-geleng. Tapi, entah kenapa, semua tertawa. Bahkan Kiai Thohir, yang biasanya galak dan gak pernah senyum, ikut ngakak sambil megang perut. Ini maulid paling aneh sepanjang sejarah pondok, katanya. Gara-gara itu, video penampilan Ujang viral di TikTok dengan judul, Maulid Kocak ala Santri Sunda, Angklung, Kuda Lumping, dan Syalawat Rasa Cianjur. Viewernya tembus 2 juta. Komennya penuh emoji ngakak dan kalimat kayak. Santri multitalenta. Bisa dakwah sambil bikin ngakak. Kayak nonton OVJ versi pondok. Dari situ, Ujang jadi terkenal. Tapi dia nggak sombong. Tiap ada yang minta foto, dia selalu jawab. Aing emah tetep Ujang biasa. Santri nyasar ti Cirebon, NU kebeneran salah terminal. Kiai pondok pun akhirnya melihat sisi baik Ujang. Meski aneh, Ujang berhasil bikin pondok rame, santri lebih semangat, dan banyak yang mulai suka belajar karena gayanya yang gak ngebosenin. Di akhir tahun, Kiai bahkan mengundang Ujang ke depan dan bilang, Kiai, santri-santri sekalian, hari ini kita belajar satu hal. Bahwa ilmu itu penting, tapi membawa kegembiraan juga bagian dari dakwah. Dan Ujang, kamu, santri nyasar, tapi ternyata membawa berkah. Ujang terharu. Dia meneteskan air mata, lalu refleks bilang, Ieu teh pasti petunjuk ti mimpi. NU Ujang nempo kambing berjenggot jeung aki-aki neon di leuweung. Semua kembali ketawa. Epilog. Sekarang, Ujang masih mondok. Tapi dia punya acara rutin, tausiah ketawa bersama Kang Ujang, setiap malam Jumat. Isinya dakwah tapi dikemas dengan lawakan ala Sunda, kadang diselingi pantun absurd. Makan bakwan sambil berdiri. Jangan lupa ngaji tiap hari. Sholat tepat waktu itu utama. Jangan kayak si Ujang, eta maha abdi. Santri dari pondok sebelah sering datang cuma buat nonton. Bahkan ada guru ngaji dari luar kota yang undang Ujang ceramah di acara nikahan, saking lucunya. Dan dari santri nyasar, Ujang mulai dikenal sebagai Kiai Ketawa, sang dai dari Cirebon yang salah naik bus, tapi benar bawa berkah.